Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Semoga semua anak ibu dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baik, Ananda, di pertemuan pertama ini bahas tentang materi berpikir kritis dan bersikap demokratis sesuai dengan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ali Imran ayat 159 serta hadis terkait. Nah, di pertemuan pertama ini tujuan pembelajaran kita ada 4 ya Maria. Yang pertama, melalui pembiasaan sehari-hari, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dan bersikap demokratis sesuai dengan pesan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ali Imran ayat 159 serta hadis terkait. Yang kedua, melalui membaca berbagai sumber belajar dan informasi serta diskusi kelompok, peserta didik terbiasa berpikir kritis dan bersikap demokratis sesuai dengan pesan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan 159 serta hadis terkait. Adapun tujuan kita yang ketiga adalah melalui model discovery learning, siswa dapat menganalisis bacaan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan 159 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf serta dapat menjelaskan pengertian dan contoh berpikir kritis dan bersikap demokratis. Adapun tujuan kita yang keempat pada aspek keterampilan adalah melalui model discovery learning, siswa dapat membaca Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan 159 dan mengartikannya dengan benar. Nah, anak ibu, coba diperhatikan. Ada 2 gambar yang bisa kita amati bersama. Di gambar 1, di sini ada beberapa orang yang sedang bermain gadget. Kira-kira kalau boleh kita simpulkan, apa ya masalah yang terjadi? Ya, bisa jadi kecanduan gawai. Ya, kita lihat gambar yang kedua. Wah, ada ekspresi seseorang ketika dia belajar dengan tumpukan buku yang luar biasa banyaknya. Aduh, masalah apa kira-kira? Ya, sepertinya dia sedang kesulitan dalam belajar. Nah, kita lihat gambar yang ketiga. Ada anak berpakaian SD, seragam SD, seragam SMP, dan seragam SMA. Ada dialog di antara mereka. Kira-kira masalahnya apa nih? Mereka merokok. Ya, berarti tentang pergaulan bebas. Ya, kemudian di gambar keempat. Aduh, kira-kira gambar apa nih? Ya, ternyata banyak kasus tentang bunuh diri. Ya, ini masalah yang kompleks anak ibu. Bagaimana sih sebenarnya ini? Bisa nggak kita terhindar dari hal-hal seperti ini? Yuk,
Mari kita lihat gambar selanjutnya. Kira-kira Bapak ini lagi ngapain ya? Berpikir kritis sepertinya. Kalau boleh kita baca, ia sedang melakukan proses berpikir. Ya, benarkah? Nanti jawabannya setelah kita membahas materi. Nah, ada gambar 3 emoji yang berbeda. Emoji pertama ada problem. Emoji kedua ada thinking. Emoji ketiga ada solution. Nah, apa kira-kira ya? Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Oke, kita masuk ke dalam konsep berpikir kritis. Yang pertama, pengertiannya. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan ide dan fakta. Pemikiran kritis merupakan sesuatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang akan kita capai. Nah, kira-kira nak, bagaimana caranya kita bisa tahu sudah berpikir kritiskah kita atau orang lain? Baik, salah satu contohnya, coba perhatikan ketika diskusi. Orang yang berpikir kritis akan terlihat bisa mengidentifikasi masalah, mampu menentukan mana informasi yang relevan atau tidak. Contoh yang lain, ya, kemampuan dalam memprediksi kemungkinan resiko yang akan terjadi. Dia bisa tahu, bisa memprediksi, kira-kira kalau aku lakukan ini, nanti gimana ya? Kita lihat contoh yang ketiga. Bisa membedakan bisa membedakan antara fakta dan opini. Ya, ini dua hal yang berbeda. Satu fakta, satu opini. Ya. Lanjut. Bagaimana sih cara untuk bisa berpikir kritis? Ya, yang pertama, mengidentifikasi permasalahan atau pertanyaan. Nah, di sini kita diminta untuk terampil dalam mengidentifikasi masalah. Ya, bisa mengkelas-kelaskan masalah, bisa memahami masalah dengan baik. Kemudian, yang kedua, mengumpulkan data, pendapat, dan argumen. Data di sini bisa diambil dari sumber informasi dari manapun. Kemudian pendapat ataupun argumen. Yang ketiga, menganalisa dan mengevaluasi data yang terkumpul. Tadi di cara yang kedua sudah dikumpulkan data, dan di yang ketiga dianalisalah data yang sudah terkumpul tersebut dan dievaluasi. Kemudian yang keempat, yang sudah dianalisa dan dievaluasi tadi diidentifikasi dengan asumsi. Kemudian memverifikasi data yang telah dievaluasi tadi. Nah, yang terakhir adalah membuat keputusan untuk mencapai kesimpulan. Jadi di dalam proses berpikir ada problem, ada proses berpikir, dan ada solusi yang sangat-sangat diharapkan. Nah, Ibu yakin dari kita sudah sering melakukan berpikir kritis. Hanya saja, bagaimana cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita? Yuk kita perhatikan. Yang pertama, melatih diri agar berpikir seimbang. Ananda, pernahkah mendengar kata underthink? Ya, ada underthink, ada overthink. Kalau underthink, ini contohnya kemalasan,
kesombongan. Nah, ini mempengaruhi mempengaruhi berpikir kita untuk tidak seimbang. Overthink satu lagi. Overthink itu adalah kehati-hatian dan keraguan yang berlebihan. Nah, ini juga berpengaruh terhadap berpikir seimbang. Jadi, harus bisa membalanskan atau menyeimbangkan pikiran kita. Yang kedua, itu melatih kesadaran situasional. Melatih kesadaran situasional di sini artinya mampu memahami hubungan atau relevansi dalam masalah. Nah, di sini kita diminta untuk cerdas ketika mendengarkan dan mengungkapkannya kembali. Kemudian yang ketiga, melatih dan mengembangkan pemikiran secara efektif dan efisien. Nah, mulai dari hari ini coba untuk melatih berpikir kritis, fokus pada waktu. Misalkan, Ananda diberi tantangan masalah. Ananda melatih diri mencari solusi dalam waktu-waktu yang Ananda tentukan sendiri. Lama-kelamaan, Ananda akan bisa berpikir cepat. Hasilnya juga luar biasa. Yang keempat, menunjukkan kecerdasan emosional kita. Di sini kita dituntut, minta untuk mengenali diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian, fokus pada tujuan dan hasil. Ini sering sekali menjadi masalah. Terlalu mengembang apa yang kita. Nah, di sini kita diminta untuk fokus pada tujuan dan hasil. Kita biasa pernah dengar istilah distraksi? Ya, gangguan-gangguan kecil. Ketika belajar Ananda, masuk notifikasi di WA, kita baca, kita lanjut ke media sosial lainnya, kita lupa. Tadi tujuan kita belajar. Coba mengatur distraksi, ya, memanajemen distraksi atau gangguan-gangguan kecil dengan abaikan sementara, lanjutkan pekerjaan kita atau fokus pada tujuan dan hasil. Nah, bagi seorang muslim, pasti semuanya sudah Allah atur dan tentukan di dalam Quran dan untuk berpikir kritis itu dalilnya Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Nah, setelah kita mencoba untuk membaca ayat Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, sekarang waktunya kita untuk menganalisa tajwid pada ayat tersebut. Yang pertama, ya, tajwid yang kita temukan ada pada
khalqis samawati. Kemudian pada potongan ayat wan nahari. Nah, di sini hukum tajwidnya adalah alif lam syamsiyah. Yang manakah alif lam syamsiyah? Di sini Ananda? Ya, benar sekali. Pada pembacaan alif lam khalqis. Di sana ada alif lam tetapi lamnya tidak dilafalkan. Benar sekali. Kemudian pada wan nahar bukan wal nahar. Benar, wan nahar. Jadi lamnya tidak dibaca. Kita lanjut pada hukum tajwid yang kedua, yaitu alif lam qamariyah. Berbeda halnya dengan syamsiyah. Pada alif lam qamariyah, lafal lamnya jelas dibaca. Contohnya, wal ardi. Wal ardi. Kemudian, al-bab. Al-bab. Ya, lamnya dibaca. Kemudian, yang ketiga ada idgham bi gunnah. Pada potongan ayat yang mana ya? Benar. La ayatil liulil. La ayatin dia seharusnya kalau kita lihat harakatnya dia ada kasroh tanwin, kasrotain ya. Karena bertemu dengan huruf lam. Huruf lam adalah huruf idgham bila gunnah. Ayo, ada berapa huruf idgham bila gunnah? Ada 2. 1 lam, 1 ro. Ya, jadi dia tanwinnya tidak dibaca, nunnya, innya hilang. Berarti menjadi la ayatil. Ya, langsung masuk ke huruf lam. Betul. Jadi bacanya la ayatil li ulil albab. Nah, alhamdulillah kita masuk ke hukum tajwid yang keempat. Ada idgham bi gunnah. Kalau tadi idgham bila gunnah 2 huruf lam dan ra. Sekarang ada idgham bi gunnah ya. Pada potongan ayat yang mana? Qiyamau. Nah, ini dia warna ungu nak ya. Ada tanwin bertemu dengan waw. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4. Biasanya disingkat dengan yanmu. Ya, nun, mim, waw. Ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan keempat huruf ini, maka dia dibaca, maka dia hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Dibaca dengung masuk ke huruf waw. Jadi bacanya qiyamau, masuk ke hidung lah ya. Qiyamau. Ya, masuk ke hidung. Lanjut lagi. Qu'udaw. Nah, begitu caranya. Qu'udaw wa ala. Ya. Kita ulang lagi. Qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Ya. Nah, nanti Ibu minta kamu latih bacaan ini di rumah agar bacaannya semakin bagus dan semakin tepat. Baca arti ayat Quran surah Al-Imran 190 sampai 191 adalah sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kita masuk ke dalam kajian hadis. Selain dari Al-Quran, ada hadis yang membahas tentang berpikir kritis. Salah satunya adalah tafakkaru fi khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Artinya, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan janganlah engkau berpikir tentang hakikat penciptaannya. Kemudian hadis kedua, yang matannya berbunyi, Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila liman ba'dal mauti wal ajizu
man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu At-Tirmidzi. Artinya, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Ya, setelah kita bahas tentang materi berpikir kritis, kita masuk ke dalam materi bersikap demokratis. Pada gambar ini, coba diperhatikan. Ada beberapa orang berkumpul yang kalau boleh kita amati di sini ada komunikasi di antara mereka. Mereka fokus kepada satu informasi bisa jadi, masalah bisa jadi. Kira-kira ini gambaran apa nih? Kegiatan apa nih? Benar sekali. Inilah musyawarah. Ya, hubungannya dengan demokratis. Mari kita lihat gambar selanjutnya. Pada gambar pertama sama seperti pada gambar kedua, ya, yang kedua sama seperti gambar pertama tadi. Ada kumpulan orang yang sedang berkumpul dan kelihatannya mereka bermusyawarah. Dan gambar yang kedua bisa kita baca sendiri, ya, ada politik di sana tulisannya, ada demokrasi di sana, ada pakaian-pakaian yang mereka gunakan yang menyimbolkan oknum-oknum tertentu. Oknum, nah ya. Jadi kira-kira ini masalah tidak? Ya, nanti setelah kita mempelajari konsep tentang berpikir kritis, maka masalah ini akan bisa kita identifikasi. Baik, kita masuk ke dalam konsep sikap demokratis. Demokratis itu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Ya, jadi demokratis ini adalah kata sifat dari demokrasi. Ya, sifat demokratis itu sifat yang terbuka, seperti damai, tidak memaksakan pendapat, bertanggung jawab, dan tidak melanggar hak orang lain. Nilai-nilai ini nak ya, dipahami. Contoh sikapnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bersikap lemah lembut, kasih sayang. Kepada siapa? Kepada sesama. Sehingga di dalam pergaulan kita tidak dijauhi oleh orang lain. Yang kedua, membiasakan diri untuk bermusyawarah terhadap penyelesaian sebuah masalah. Ketika itu tidak bisa kita pikirkan sendiri, maka bawa ke dalam musyawarah. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain meskipun tidak sesuai dengan keinginan hati. Berat ya? Oke. Kemudian, berbicara dengan bahasa yang santun saat mengungkapkan pendapat sehingga tidak menyinggung orang lain. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Keenam, segera meminta maaf jika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, tentunya banyak contoh sikap demokratis yang bisa kita amati lainnya. Nah, ini hanya sedikit contoh yang bisa Ibu jabarkan. Kita masuk ke dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 tentang sikap berpikir kritis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sekarang kita masuk ke hukum tajwid yang kedua, mad arid lisukun. Masih ingat kan? Mad arid lisukun, mad tabi'i yang berada di akhir ayat atau hendak waqaf. Nah, di sini cara membacanya yuhibbul mutawakkilin. Yuhibbul mutawakkilin. Nah, sempurnakan nak ya. Kemudian lanjut ke idhar halqi. Idhar adalah bacaan yang dibaca jelas. Jadi di sini ada tanwin. Coba perhatikan yang ungu-ungu ini, ya, huruf yang ungu. Ada tanwin bertemu dengan gha, ada nun sukun bertemu dengan ha, ada nun sukun bertemu dengan ha. Ya, cara membacanya jelas. Contohnya, fadhan ghalidha. Fadhan ghalidha. Min haulika. Min haulika. Anhum. Ya, jadi yang tidak boleh fawagha. Nah, itu udah samar, tidak boleh. Dia harus jelas. Oke. Kemudian gunnah ada pada kata atau huruf nun yang bertasydid. Ada inna. Mari bersama kita baca arti ayat Quran Surah Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Mari bersama kita baca arti Quran Surah Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekira kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Baik, selain dari Quran, ada hadis yang menjelaskan tentang sikap demokratis. Langsung saja kepada matan hadis. Ya. Lam yasma' min abihi wa yurwa an abi Hurairah qala ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula oleh Abu Hurairah, dia berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita bisa cermati bahwa Rasulullah dalam menyelesaikan masalah selalu dengan bermusyawarah dengan para sahabat. Ya, hadis riwayat Baihaqi. Kemudian hadis tentang sikap demokratis yang kedua ada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustasyaru mu'taman. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang diajak bermusyawarah itu terbebani amanah. Maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang dibawa ke dalam forum musyawarah bukan orang sembarangan,
tetapi orang-orang yang alim, orang yang penuh dengan ilmu, orang yang bisa bersikap adil. Dan oleh karena itu, orang yang mengikuti musyawarah, mereka punya beban terhadap hasil musyawarah itu. Hadis ini. Baik, Ananda, alhamdulillah materi kita pada pertemuan ini telah selesai. Kita kilas balik ke depan. Tadi ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan, beberapa masalah ya. Pada gambar-gambar ini, ya, yang ini, dari gambar ini sampai dengan gambar yang ini, setelah kita belajar, Ibu meminta Ananda untuk memberikan argumen tentang gambar-gambar ini, kemudian bagaimana cara untuk mengatasi masalah-masalah ini. Dan yang terakhir, apa yang Ananda lakukan agar bisa terhindar dari masalah-masalah ini. Ya, Ibu tunggu jawaban kamu. Baik, di akhir pertemuan ini, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita belajarkan pada pertemuan selanjutnya adalah tentang konsep berpikir kritis dan bersikap demokratis sesuai dengan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan 159 dan hadis terkait. Ya, di sini sudah Ibu terangkan ada link YouTube yang Ibu minta untuk Ananda tonton di rumah dan coba Ananda buat rangkumannya. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan melihat seperti apa video ini hubungannya dengan konsep berpikir kritis dan bersikap. Ya, di akhir pertemuan kita, pesan Ibu, think positif. Be husnuzon. Ya, kenapa? Dengan kita berpositif thinking, dengan kita berhusnuzon, maka akan membantu kita untuk berpikir kritis. Terima kasih banyak Ananda atas kesungguhan belajarnya. Sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Mohon maaf atas segala khilafan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.